Jadi dia ini melihat keluar tenda melalui lubang angin kecil. Dan waktu itu Nugi ini kagetnya luar biasa, karena Nugi ini melihat kalau si Ambar itu sedang tidur di pangkuan dari sosok yang rambutnya ini panjang dan kumang. Nah, sosok perempuan ini mengenakan seperti jubah putih yang lusuh dan kotor. Kemudian Nugi ini kembali mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Nah, pada waktu itu perempuan ini masih terus menembangkan lagu Jawa dan seolah-olah sedang meninabubukan Ambar. Jadi seperti sosok perempuan ini mengelus-elus rambutnya Ambar gitu. Dari si Ambar ini terus dinyanyikan lagu talelo lelo lelo ledo. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba Nugi ini melihat Ambar ini mulai berdiri, kemudian berjalan mengikuti sosok perempuan tadi. Dan ternyata setelah diamati oleh Nugi, di depannya adalah jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukmarga. Alhamdulillah, di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah mistis pendakian. Dan kali ini adalah tentang Gunung Arjuna via jalur yang konon termistis, yaitu jalur Purwosari. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi cerita ini datang dari rencang kita yang bernama Nugi. Jadi Nugi ini domisilinya ada di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di tahun 2013 itu Nugi ini merencanakan sebuah pendakian ke satu gunung yang ada di sekitaran Jawa Timur juga, yaitu Gunung Arjuna, bersama dengan satu orang temannya yang bernama Baim. Jadi mereka berdua ini akan naik ke Arjuna via jalur yang konon katanya merupakan jalur termistis, yaitu jalur Purwosari. Nah, sebelum saya menceritakan apa yang sudah Nugi dan si Baim ini alami ketika mendaki ke gunung tersebut, sedikit ingin saya ulas mengenai latar belakang mereka berdua, terutama latar belakang dari si Nugi ini yang mengirimkan cerita. Jadi Nugi dan Baim ini memang bersahabat sudah sangat lama, semenjak mereka berdua ini duduk di bangku SD. Jadi di SD ini mereka bareng, setelah lulus SD mereka memasuki masa-masa SMP, mereka juga bareng gitu kan. Nah, setelah SMP pun karena mereka ini ya bisa dikatakan sangat akrab, mereka pun akhirnya memutuskan ketika lulus dari SMP ini, mereka memutuskan untuk mondok di salah satu pesantren. Jadi mereka ini tidak lanjut ke SMA, akan tetapi mereka memilih untuk ke satu pondok. Jadi pada waktu itu mereka ini mondok dan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang bisa dikatakan banyak dan sangat luar biasa. Dan kondisinya di tahun 2013 itu mereka berdua masing-masing sudah punya satu usaha. Jadi masing-masing dari mereka ini sudah punya satu usaha, bisa dikatakan mereka adalah seorang wirausahawan dan sama-sama bergerak di bidang kuliner. Nah, mereka ini berdua memang suka dengan yang namanya kegiatan naik gunung semenjak mereka ini mondok. Jadi ketika mondok dan ada liburan, mereka berdua ini selalu memilih untuk mengisi liburannya dengan naik gunung ketika pulang ke rumah. Nah, pada waktu itu karena kesibukan dari mereka berdua, dalam artian mereka ini sibuk mengurusi usahanya tersebut, mereka ini sudah lama tidak naik gunung. Sampai pada satu momen mereka berdua ini bertemu. Mereka ini ngobrol mengenang masa-masa naik gunung mereka, hingga sampai pada akhirnya di titik mereka ini benar-benar merasa rindu untuk mendaki gunung. Nah, akhirnya mereka berdua ini kan bersepakat untuk melakukan satu pendakian ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari itu. Nah, singkat cerita, pada suatu hari di satu minggu sebelum keberangkatan mereka berdua, mereka ini lagi ngobrol di salah satu kedai kopi, dan tiba-tiba ada sepasang muda-mudi seumuran dengan mereka.
Dan setelahnya si Nugi ini kan menengok ke arah muda-mudi ini, loh ternyata dia ini kenal sepasang muda-mudi ini, salah satunya yang cowok ternyata adalah teman SMP dari si Nugi dan juga Baim, namanya ini Yudi. Tapi yang satu cewek ini tidak tahu pada waktu itu entah pacar dari Yudi atau siapanya. Nah, disapalah si Yudi ini dan akhirnya mereka ini bertiga melepaskan rindu. Jadi mereka ini ngobrol, bertanya kabar, mengenang masa-masa SMP mereka. Dan ternyata si Yudi ini setelah lulus dari SMP dulu, dia melanjutkan ke salah satu SMA yang ada di sekitaran Pasuruan, dan selanjutnya kuliah. Sampai pada akhirnya Yudi ini pun bekerja di satu perusahaan yang ada di kota Surabaya. Dan ternyata cewek yang bersama Yudi itu adalah pacarnya. Namanya itu Ambar, anak asli Pasuruan juga. Jadi Yudi ini kerja di Surabaya, dan pada waktu itu selain Yudi ini pulang kampung di Pasuruan untuk menjenguk kedua orang tuanya, dia juga sekalian menjenguk si Ambar, pacarnya itu. Setelahnya mereka semua ini kan melanjutkan obrolan. Si Nugi dengan si Baim juga mencoba mengakrabkan diri dengan Ambar, pacarnya dari si Yudi itu. Dan di tengah obrolan mereka, si Nugi ini menyelipkan obrolan tentang rencananya dan si Baim ini untuk naik ke Gunung Arjuno. Nah, disitulah si Yudi dan Ambar ini jadi tertarik untuk ikut. Dan kondisinya mereka berdua ini belum pernah sama sekali yang namanya naik gunung. Nah, setelahnya Nugi ini pun bilang sama Yudi dan Ambar kan, yowes gini aja, nanti kalau kalian memang mau ikut, kita berangkat di hari Sabtu pagi. Nanti semua perlengkapan pendakian, logistik biar tak siapin aku sama si Baim. Kalian berdua siapin fisik aja sebelum pendakian. Ya minimal lari-lari kecil gitulah di sore hari atau di pagi hari. Nah, setelahnya Yudi dan Ambar ini pun setuju. Mereka berdua pamit gitu kan untuk pulang duluan. Nah, singkat cerita, di hari Sabtu pagi itu pun tiba. Mereka semua sudah berkumpul di satu titik lokasi untuk mereka bertemu. Setelahnya mereka ini berdoa dan berangkatlah mereka naik sepeda motor. Dan di perjalanan mereka ini tidak mengalami satu kendala apapun, semuanya lancar-lancar saja. Jadi dari Pasuruan itu sampailah mereka ini di desa Tambak Watu. Dan tidak lama kemudian mereka berempat ini tiba di base camp Purwosari Gunung Arjuno. Sesamanya di sana mereka langsung parkir motor, dan Nugi ini mengajak si Baim untuk melakukan simaksi terlebih dahulu, mengurus perizinan gitulah. Dan setelah istirahat sebentar di base camp, Nugi ini langsung ngajak teman-temannya untuk memulai pendakian. Sebelumnya mereka ini kan ngecek dulu barang bawaan mereka, tas keril, termasuk logistik dicekin lagi. Dan setelah semuanya dirasa lengkap, semuanya beres, dimulailah perjalanan mereka. Nah, di awal pendakian mereka ini belum mengalami satu kendala apapun, semuanya masih normal, masih baik-baik aja. Sampai pada satu titik, Ambar ini bertanya sesuatu yang cukup sering ditanyakan oleh para pendaki pemula yang ke Gunung Arjuno, terutama via jalur Purwosari itu. Kalian ini semua bau dupa ndak sih? Apa bau kemenyan gitu? Aku kok dari tadi bau ya? Nah, pada waktu itu Baim ini menjelaskan. Jadi gini loh teman-teman, khususnya ini buat si Ambar sama Yudi. Memang kalau di Gunung Arjuno dikenal dengan gunung yang bisa dikatakan masih aktif lah untuk prosesi seperti ritual. Jadi memang banyak dari orang-orang spiritual ataupun ya bisa dikatakan pendaki spiritual yang ke gunung ini untuk melakukan ya seperti pokoknya ritual gitulah, pokoknya kepercayaan mereka. Nah, nanti kita di sepanjang jalur ini akan melihat banyak sekali dupa-dupa kemenyan itu yang ditumbuk, dibakar. Lalu ada pula nanti pohon-pohon ini yang seperti disakralkan menggunakan kain yang dililitkan. Dan ada pula nanti ya peninggalan-peninggalan bersejarah di sini banyak sekali, seperti candi-candi, warisan dari nenek moyang, peninggalan dari kerajaan-kerajaan pada masa lampau, terutama kerajaan Mojopahit. Jadi memang banyak sekali, nanti kita sampai di atas pun, sampai di puncak gunung ini nanti kita melihat ada situs-situs bersejarah. Nah, pada waktu itu Baim ini menjelaskan seperti seorang ahli sejarah. Nah, disitulah Ambar dan Yudi ini merasa senang. Jadi benar-benar mereka berdua ini menikmati pendakian pertamanya. Dan tidak terasa sampailah mereka ini di pos 1. Di pos 1 ini namanya Guo Ontobuko. Pada sekitaran tengah hari mereka sampai di sana. Nah, di lokasi ini mereka berhenti.
Mereka istirahat, minum air mineral, dan bertemu dengan satu rombongan pendaki, di mana satu rombongan pendaki ini berjumlah 5 orang dan semuanya ini cowok. Dan setelahnya mereka ini pun berkenalan gitu kan, mengakrabkan diri, saling bersilaturahmi sembari beristirahat. Dan kondisi dari satu rombongan pendaki ini mau turun, jadi mau ke base camp mereka ini dari atas. Nah, ketika mereka ini sedang asik ngobrol, satu dari rombongan pendaki ini tiba-tiba wajahnya ini nampak kaget memandang ke arahnya si Ambar. Jadi satu pendaki ini langsung seperti agak kaget dan berucap, "Astagfirullahaladzim." Nah, teman-teman ini semua kan bingung. Loh, ada apa mas? Ditanya di situ sama Yudi kan, pacarnya dari si Ambar. Pendaki ini cuma diem aja, seperti memandang terus ke arahnya si Ambar. Nah, akhirnya ditepuklah oleh salah satu temannya. "Woi, kamu ini kenapa kok ngelamun gitu?" Itu ada sosok di belakang mbaknya. Nah, mereka semua ini kan jadi kaget di situ. "Wah, yang bener mas," tanya si Nugi itu kan. "Iya, itu ada satu sosok." "Nah, sosoknya sosok apa?" "Sosok perempuan mas, rambutnya ini panjang." Nah, teman-temannya ini justru malah ketawa. Jadi teman-teman dari satu pendaki itu malah ketawa, yang satu rombongan itu. Yang awalnya mereka semua ini agak takut, agak merinding gitu kan. Nah, si Yudi dan teman-teman ini kan jadi bingung. Loh, kok malah jadi pada ketawa? "Mas, ini teman saya, ini memang kayak gini. Dia ini seringnya bilang aku ini agak indigo, aku ini anak indigo. Jadi aku ini bisa lihat, bisa merasakan kalau ada kehadiran dari makhluk-makhluk gaib atau makhluk astral. Makanya kami ini tertawa mas, karena ya kami tidak percaya," kata mereka ini. "Sukanya emang gitu dia ini, nakut-nakutin orang." "Enggak mas, enggak ada apa-apa mas," kata mereka. "Ya wis mas, kami tak jalan dulu ya mas, kami pamit, udah capek mau turun dulu." Nah, mereka pun akhirnya bersalaman kembali dan satu rombongan pendaki itu pun berjalan turun. Dan tidak lama kemudian rombongan dari Sinugi ini pun merasa sudah cukup beristirahat di Gua Ontobuko. Mereka mulai mempersiapkan diri lagi. Setelahnya mereka pun mulai meninggalkan pos 1 itu, Gua Ontobuko. Jadi formasi jalannya yang paling depan itu Sinugi, dan yang paling belakang ini si Baim jadi sweeper. Jalanlah mereka. Nah, ketika mereka ini jalan dari pos 1 Gua Ontobuko, Nugi ini sebenarnya mulai agak kepikiran. Ini beneran gak ya? Yang tadi dibilang sama satu pendaki itu ada perempuan berambut panjang di belakangnya dari si Ambar. Tapi hal itu coba ditepiskan dari pikirannya, dari pikiran si Nugi. "Wis lah, aku ndak mau mikir macam-macam. Aku mau mikir yang positif-positif aja." Nah, akhirnya setelah cukup lama mereka ini berjalan, mereka pun tiba di satu tempat di mana mereka akan mengambil persediaan air. Jadi ada satu lokasi yang namanya Sendang Dewi Kunti di sekitaran pos 2 Tampuwono. Nah, pada waktu itu Nugi ini bilang sama teman-temannya, "Udah kalian di sini aja ya, istirahat, duduk-duduk dulu. Aku tak ambil air ke sendang sebentar loh." Nah, teman-teman yang lain ini pun setuju, nurut gitu kan. Jadi Nugi ini jalan sendirian dengan kondisi pada waktu itu gelap. Jadi suasananya ini kan mendung, kabut ini sudah turun dengan cukup tebal dan vegetasi ini sudah mulai rapat. Jadi pohon ini sudah mulai nampak banyak pohon-pohon ini yang tinggi-tinggi. Nah, jalanlah si Nugi ini sendirian menuju ke Sendang Dewi Kunti untuk ngambil persediaan air. Dan ketika Nugi ini jalan, pengakuan dari Nugi, dia ini mendengar seperti ada suara langkah kaki yang diseret dari arah belakangnya. Seret, seret. Nah, seketika itu juga Nugi ini berhenti. Dia kan jadi noleh. Ke belakang itu dia noleh dan ternyata tidak ada siapapun. Jadi sepi sekali di sana. Nah, Nugi ini pun cuma berucap, "Astagfirullahaladzim." Dia pun melanjutkan jalannya itu menuju ke Sendang, gitu kan. Berusaha dia ini untuk tetap tenang. Nah, sesampainya di sana di Sendang, dia pun cepat-cepat langsung ambil air dan langsung balik menuju ke teman-temannya. Nah, pada waktu itu Nugi ini sudah mulai agak terus-terusan kepikiran. Tadi ada satu pendaki yang bilang ada satu sosok perempuan berambut panjang di belakangnya si Ambar. Terus ini aku jalan ke Sendang kok seperti diikuti, dan ada suara langkah kaki yang terdengar ini diseret. Sudahlah, semoga pendakian ini berjalan lancar dan baik-baik aja, batin Nugi. Dia ini nggak bilang sama teman-temannya, karena kondisinya dia ini kan sebagai leader. Nah, kalau dia ini sampai bilang sama teman-temannya, di situ kan ada satu cewek yang namanya Ambar. Nugi ini takutnya nanti
Ambar ini jadi kepikiran dan juga takut. Nah, akhirnya dia simpen sendiri itu. Apa yang dia ini alami, apa yang dia rasakan, dia simpen aja dalam hatinya. Dan Nugi ini cuma tidak mau mikirin lagi gitulah. Dia ini berusaha untuk berpikir positif. Yang penting aku ini berdoalah, insya Allah tidak ada apa-apa. Nah, setelahnya Nugi ini bilang sama teman-temannya, ayo lanjut jalan biar tidak kemalaman. Jalanlah mereka dari pos 2 itu Tampuwono untuk menuju ke pos selanjutnya. Mereka jalan. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 5 sore, mereka ini udah sampai di pos 3. Pos 3 ini namanya pos Eyang Sakri. Jadi di pos Eyang Sakri ini ada satu bangunan, seperti ya bisa dikatakan satu pendopo kecil gitulah berwarna hijau. Nah, di situ Nugi memutuskan untuk istirahat lagi. Karena Nugi ini melihat ke Ambar, ini kan pemula sama Yudi. Jadi ya sering-seringlah mereka ini istirahat, biar mereka berdua ini tidak kapok untuk naik gunung. Dan mereka pun jalan cuma pelan aja, yang penting sampai, daripada si Yudi dan Ambar nantinya juga drop gitu kan. Nah, setelahnya mereka ini istirahat di pos 3. Ketika mereka ini sedang istirahat, posisinya Ambar ini lagi duduk. Ambar ini duduk di sebelah pendopo kecil tadi yang berwarna hijau. Dan kondisinya, Ambar ini menatap ke arah hutan. Jadi dia itu sendirian, dan yang cowok-cowok ini bertiga, ini agak jauh di depan dari pendopo itu. Yang cowok-cowok ini kan ngerokok sambil asing ngobrol. Nah, pada waktu itu, entah kenapa Nugi ini merasa ingin menatap ke arahnya Ambar. Dan entah pada waktu itu, Nugi mengalami halusinasi atau apa. Di sebelahnya Ambar, Nugi ini melihat ada satu perempuan, rambutnya ini panjang kumel. Nah, posisinya, perempuan itu benar-benar duduk di sebelahnya Ambar. Jadi seperti mepet gitu loh duduknya. Dan sosok itu menghadap ke arah hutan sama dengan Ambar. Jadi wajahnya ini tidak kelihatan. Nah, Nugi ini agak kaget. Dia pun coba untuk menajamkan penglihatannya. Dia mengucek-ucek matanya. Ini bener nggak? Nah, setelahnya dia melihat gitu kan. Setelah mengucek-ucek matanya, dia melihat lagi ke arah Ambar. Loh, kok udah tidak ada? Jadi tidak ada siapapun. Yang ada cuma Ambar ini yang sedang duduk, memakai topi, menghadap ke arah hutan. Nah, disitulah si Baim ini tanya, kenapa Gi? Kamu kenapa kok kayak kaget gitu? Enggak apa-apa kok. Ah, kamu kayak kaget gitu, lihat apa? Enggak, itu tadi seperti ada burung aja lewat. Jadi Nugi ini beralasan biar teman-teman yang lain ini tidak curiga. Nah, Nugi ini kan cuma batin aja. Ini aku halu apa gimana ya? Awas lah, udahlah. Dia pun akhirnya bilang kan sama teman-teman yang lain, udah yuk. Langsung istirahatnya udah cukup, biar tidak kemalaman, kita lanjut jalan. Nah, mulailah mereka ini kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 4, yaitu pos 4 ini pos Eyang Semar. Mereka jalan dengan formasi yang masih tetap. Jadi Nugi ini jadi leader di depan, karena dia ya sudah tahu gitu kan jalur dari Purwosari. Di belakangnya ada Ambar, lalu ada Yudi dan Baim sebagai penjaga, jadi sweeper. Mereka ini jalan. Jadi awalnya perjalanan mereka dari pos 3 untuk menuju ke pos 4 ini baik-baik aja. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka, Nugi ini sempat bilang sama si Baim, kamu gantiin aku ya, jalan di depan ini kamu jadi leader, jadi navigator. Aku tak jalan di belakang, capek aku. Biar tak jalan agak santai, aku tak jalan agak pelan. Oh ya wes, siap-siap. Akhirnya tukeran lah mereka ini. Jadi mereka ini tukeran posisinya Nugi, ini jadi jalan di paling belakang, jadi sweeper. Nah, mereka ini mulai jalan lagi. Belum lama mereka ini mulai jalan, Nugi ini merasakan satu keanehan lagi. Jadi kondisinya, ini kan sudah mulai memasuki petang dan suasana sudah gelap di dalam hutan. Pada saat itu, Nugi merasakan seperti ada yang mengikuti rombongannya. Jadi rasa itu sama seperti yang dia rasakan ketika dia ngambil air di sendang Dewi Kunti. Nugi ini cuma diem aja, dia tetap jalan pelan-pelan. Pokoknya dia ini hanya berdoa saja dalam hatinya. Dan dia sempat juga mengucapkan terus-menerus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil dia ini terus mengucapkan sholawat Nabi. Dia ini jalan terus. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 4. Di pos Eyang Semar. Jadi suasana ini sudah gelap. Di sana mereka semua berhenti sekedar untuk mengatur nafas. Dan setelahnya mereka lanjut jalan lagi menuju ke pos 5 Makutoromo. Kondisinya ini benar-benar sudah gelap. Ini kabut ini juga udah turun dengan sangat tebal, dan vegetasi ini kan sudah sangat rapat. Jadi pohonnya ini udah sangat tinggi-tinggi dan besar-besar. Nah, pada waktu itu mereka ini jalan dengan formasi Baim masih tetap sebagai jalan yang paling depan.
menggantikan si Nugi ini jadi leader, jadi navigator. Nah, Nugi ini yang jalan paling belakang. Nah, ketika jalan, Nugi ini mengalami satu situasi di mana Nugi ini merasakan lagi seperti ada yang mengikuti dari rombongan mereka. Disitulah Nugi ini mulai membaca surat-surat pendek karena dia sadar betul ini ada gangguan-gangguan mistis. Dia mulai membaca surat-surat pendek dari Al-Quran dengan lirih. Dan pada saat itu, Nugi ini memang jalannya ya bisa dibilang agak jauh, agak berjarak dari teman-temannya yang lain di depan. Karena dia ini kan sebagai sweeper, penjaga di belakang. Dia ini juga merasa capek dari tadi gitu kan. Jadi dia ini jalan santai, jalan pelan aja. Dan waktu itu Nugi ini masih terus berdoa. Dan tiba-tiba suara langkah kaki diseret seperti yang sempat Nugi dengar di sendang Dewi Kunti terdengar lagi. Sret, sret. Dan itu tepat di belakangnya. Nugi ini berhenti. Dia menoleh gitu kan ke belakang. Loh, kok sepi? Tidak ada siapa-siapa. Dan memang pendakian di hari itu, menurut pengakuan dari Nugi di ceritanya, itu juga sangat sepi. Jadi benar-benar tidak ada pendaki yang berpapasan dengan rombongan mereka. Nah, Nugi ini masih lanjut jalan lagi. Dia ini berusaha untuk tetap tenang, dia tetap berdoa, dia tetap membacakan ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Nah, suara langkah kaki diseret ini kembali terdengar. Sret, sret. Jadi ketika Nugi berhenti, suara kaki ini ikut berhenti, tidak terdengar. Ketika Nugi jalan, suara ini terdengar lagi. Akhirnya dia mulai membaca ayat kursi di situ, karena banget tidak kuatnya dia. Ini gangguan mistis kok terus-terusan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan tiba-tiba Nugi ini mendengar ada suara perempuan ini yang sangat jelas tertawa di telinganya. Dan tawa dari perempuan itu seolah-olah mentertawakan Nugi yang sedang membaca ayat kursi. Terus seperti itu. Dan Nugi ini tidak nyerah. Dia ini walaupun agak ketakutan, dia ini tidak nyerah. Dia terus membaca ayat kursi tersebut. Walaupun menurut pengakuan dari Nugi, tengkuknya ini semuanya ini merinding sekali pada waktu itu. Dan Nugi ini masih terus membaca ayat kursi sampai pada akhirnya suara langkah kaki diseret tadi, seret-seret itu, dan tawa dari perempuan yang seperti mentertawakan itu menghilang dengan sendirinya. Alhamdulillah, batin si Nugi. Nah, singkat cerita, sampailah rombongan dari Nugi ini. Mereka sampai di pos 5 di Makutoromo. Nah, setelahnya Pak Im ini bilang, teman-teman, ini kondisinya kan sudah malam. Kita istirahatnya di sini jangan lama-lama ya. Nanti biar kita sampai di pos terakhir, di pos 7 kita nanti ngecamp di sana. Kita mendirikan tenda di pos terakhir itu biar puncaknya besok itu dekat, summitnya dekat. Nah, pada waktu itu teman-teman yang lain ini setuju. Nah, ketika sedang beristirahat di pos 5, Nugi ini sempat melihat ke arahnya si Ambar. Dia ini agak kaget loh. Kok kedua mata dari si Ambar ini merah. Jadi benar-benar merah. Nah, Nugi ini kan melihat kondisi seperti itu. Dia ini jadi batin apa Ambar ini mengalami sakit mata atau apa ya. Akhirnya Nugi ini kan tanya sama si Yudi, pacarnya dari Ambar. Yud, kok matanya Ambar itu merah? Apa dia ini sakit mata apa gimana? Nah, Yudi ini menjawab, enggak sakit mata. Dia itu memang punya satu keanehan kayak gitu, Ki. Enggak tahu, pokoknya udah lama. Itu dialami sama si Ambar ini semenjak katanya Ambar ini SD. Jadi kalau setiap masuk ke maghrib, matanya itu pasti selalu merah seperti itu, kayak orang yang lagi sakit mata. Dan itu memang dua-duanya gitu loh. Tapi ya udah sempat diperiksain, tak antar periksa juga, tapi tidak ada penyakit apa-apa. Ya mungkin seperti bawaan mungkin ya dari lahir, jawab si Yudi. Nah, disitulah Nugi ini diem. Dan entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sama si Ambar, pacarnya dari Yudi. Dan tidak lama kemudian setelah mereka ini beristirahat, mereka pun udah minum air mineral gitu kan. Beberapa dari cowok ini juga udah menghabiskan sebatang rokoknya. Si Baim ini pun bilang, yuk kita jalan yuk, biar tidak terlalu malam menuju ke pos 6. Jalanlah mereka semua ini dengan formasi yang masih utuh. Dan waktu itu benar-benar kondisinya sudah sangat gelap rencang semua. Kondisi pendakian ini sudah sangat gelap dan sangat sepi memang. Nah, tidak begitu lama mereka ini jalan, sampailah mereka ini di pos 6. Sesampainya di pos 6, mereka cuma ngatur nafas, lanjut perjalanan lagi menuju ke pos 7, pos terakhir. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 10 malam, sampailah mereka berempat ini di pos terakhir, pos 7.
Dan sesampainya di pos 7 ini ternyata sudah ada satu tenda yang berdiri di sana, dan nampak ada 3 orang pendaki cowok yang sedang duduk di depan tendanya sembari membuat api unggun kecil seperti sedang mengangkatkan badan gitulah. Nah, Nugi ini langsung memberikan instruksi ke teman-temannya. Oke, kita mendirikan tenda ya di sini. Besok pagi kita langsung summit ke puncak. Dan kegiatan kita habis ini kita masak aja, lalu kita makan santai-santai bentar terus tidur. Nah, teman-teman ini pun setuju. Setelahnya tenda ini pun mulai didirikan. Jadi mereka ini mendirikan 2 tenda. Satu tenda nanti akan dipakai oleh si Nugi sendirian, dan satu tenda ini yang kapasitasnya luas akan dipakai oleh 3 orang, si Baim, Yudi, dan Ambar. Nah, setelah 2 tenda ini berdiri, mulailah mereka ini mengeluarkan logistik, mereka mulai masak, sembari mereka berkenalan dan mengakrabkan diri dengan 3 orang pendaki cowok yang sudah sampai di sana terlebih dahulu. Dan ternyata mereka bertiga ini berasal dari Jakarta. Jadi para pendaki ini jauh-jauh sampai ke Jawa Timur ini mau naik ke Gunung Arjuno memang. Tujuannya setelahnya mereka akan turun dan langsung lintas gunung. Mereka akan langsung ke Gunung Merbabu yang ada di Jawa Tengah. Nah, singkat cerita, setelah makan malam, Yudi ini bilang sama Ambar, yang kamu istirahat dulu aja, biar nggak drop, kamu masuk dalam tenda, lagian mata kamu juga udah tambah merah. Nah, Ambar ini pun nurut dan langsung masuk ke dalam tenda. Setelahnya, 3 pendaki cowok dari Jakarta pun tidak lama kemudian itu pamit untuk tidur, dan tinggallah di situ si Nugi, Baim, dan Yudi yang asik ngobrol di depan tenda. Mereka ini menyesap kopi sembari menghangatkan badan di dekat api unggun kecil itu. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka bertiga, tiba-tiba Nugi ini berbicara kepada 2 temannya, Baim dan Yudi. Kalian mencium sesuatu enggak? Nah, pada waktu itu kedua temannya itu mengangguk. Ini bau bangkai, kata Nugi. Pada waktu itu Yudi ini menjawab, bangkai apa? Enggak lah, kayaknya kita salah milih lokasi mendirikan tenda. Tenda kita ini kan berdiri di dekat tempat sampah. Di sini ada tempat sampah itu loh. Nah, Nugi ini diem akhirnya. Dalam hatinya ini bukan bau sampah, ini bau bangkai. Entah bangkai apa. Dan Nugi ini berusaha untuk tetap berpikir positif. Yowes lah, benar mungkin kata Yudi, kata Baim juga, ini cuma bau sampah. Dan setelah puas ngobrol itu, mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk istirahat, untuk tidur. Jadi Baim dan Yudi ini masuk ke dalam tendanya yang ada si Ambar gitu kan. Sedangkan si Nugi ini masuk ke satu tenda dia sendirian. Setelahnya mereka ini semua tertidur dan suasana di lokasi itu menjadi hening. Nah, saya ceritakan dari sisi tendanya si Nugi. Jadi pada waktu itu Nugi ini benar-benar merasakan dingin yang luar biasa. Nugi ini sampai terbangun dari tidurnya. Nah, dia ini lihat jam. Di sekitaran jam 12 malam ternyata dia ini terbangun. Dan ketika Nugi ini terbangun, dia ini terduduk itu kan di dalam tenda, yang dimana tenda itu hanya bercahayakan senter kecil berwarna kuning hangat yang digantungkan di langit-langit tenda. Dan tiba-tiba Nugi ini mendengar ada suara nyanyian dari depan tendanya. Dan nyanyian ini ditembangkan oleh sosok perempuan. Dan setelah didengarkan dengan seksama oleh si Nugi, suara itu ternyata adalah suara sosok perempuan yang menembangkan lagu Jawa. Jadi seperti lagu-lagu Jawa untuk meninabobokan seseorang. Lelo, 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 ledo. Nah, setelah benar-benar didengarkan cukup lama oleh si Nugi, dia yakin itu adalah satu keganjilan. Karena itu jelas bukan suaranya si Ambar. Dan di lokasi itu cuma ada Ambar satu-satunya perempuan. Sampai pada akhirnya Nugi ini melihat keluar tenda karena dia penasaran. Jadi dia ini melihat keluar tenda melalui lubang angin kecil. Dan waktu itu Nugi ini kagetnya luar biasa. Karena Nugi ini melihat kalau si Ambar itu sedang tidur di pangkuan dari sosok yang rambutnya ini panjang dan kumal. Nah, sosok perempuan ini mengenakan seperti jubah putih yang lusuh dan kotor. Wajahnya ini nampak samar-samar. Jadi samar-samar ini nampak hitam itu aja. Kemudian Nugi ini kembali mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Nah, pada waktu itu perempuan ini masih terus menembangkan lagu Jawa dan seolah-olah sedang meninabobokan Ambar. Jadi seperti sosok perempuan ini mengelus-elus rambutnya Ambar gitu loh. Dari si Ambar ini terus dinyanyikan,
lagu talelo lelo lelo ledo. Ambar ini Nuki melihat benar-benar ada di pangkuan sosok perempuan itu. Nah, di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba Nuki ini melihat Ambar ini mulai berdiri, kemudian berjalan mengikuti sosok perempuan tadi yang mangku dia, yang seperti menina bubukan dia. Disitulah akhirnya Nuki ini pun langsung buka tenda, dia keluar, mau tidak mau, berani tidak berani dia harus nekat. Karena Ambar ini nampak berjalan menuju ke arah kegelapan. Dan ternyata setelah diamati oleh Nuki, di depannya adalah jurang. Nuki ini masih terus berusaha untuk mengejar Ambar. Dia ini lari sambil teriak-teriak, "Yud Im, bangun, bangun, tolong, bangun Yud Im." Dan akhirnya sampailah Nuki ini di titik Ambar ini masih berjalan. Diraihlah tangan dari Ambar ini, dan seketika itu pula Ambar ini pingsan, tidak sadarkan diri. Dan sosok perempuan berjubah putih itu entah siapa, sudah tidak kelihatan lagi. Nah, karena teriakan dari Nuki, teman-teman semuanya ini kan jadi bangun, termasuk 3 pendaki cowok yang dari Jakarta itu. Ikut keluar juga kan dari tenda, mereka bangun dan langsung menghampiri si Ambar itu. Nah, singkat cerita diceritakanlah oleh Nuki apa yang terjadi dengan Ambar setelah Ambar ini dibaringkan di dalam tendanya. Pokoknya kalian semua ini jangan tidur ya, semuanya jagain Ambar. Dan di situ semuanya ini setuju, termasuk 3 pendaki cowok yang dari Jakarta juga ikut jagain di situ. Setelahnya mereka ini menyeduh kopi untuk bergadang gitu kan. Dan singkat cerita pagi hari pun tiba. Nuki, Baim, dan Yudi pun mengucapkan terima kasih kepada 3 pendaki cowok yang dari Jakarta karena sudah menemani mereka untuk menjaga Ambar. Dan tidak lama kemudian Ambar itu pun bangun. Dan seolah-olah ketika Ambar ini bangun, seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun yang menimpa dirinya. Ambar ini nampak langsung masak. Dan setelah masakan itu matang, mereka pun jadi sarapan bareng-bareng gitu. Waktu itu Nuki ini belum bilang sama Ambar tentang apa yang dia alami semalam. Dia ini cuma bilang, "Kita batalin aja ya muncaknya, karena kondisinya udah tidak bagus pendakian kita. Lebih baik kita langsung turun aja habis sarapan." Dan tanpa mereka bertiga sangka-sangka, tanpa mereka bertiga itu duga-duga, tiba-tiba Ambar ini bilang, "Kalian itu tidak usah takut sama perempuan itu. Semalam itu adalah ibuku." Dan setelahnya Ambar ini menjelaskan sama mereka semua termasuk dengan pacarnya si Yudi, yang kondisinya pada waktu itu Yudi ini sama sekali belum tahu luar dalamnya dari si Ambar pacarnya. Karena mereka ini baru pacaran ini hampir sekitaran cuma baru 2 bulan gitu loh. Jadi Ambar ini bilang, "Semalam itu ibuku ini udah lama ndak datengin aku, arwah ibuku. Kok semalam ini datengin aku ya? Aku naik gunung ini apa aku mau dijagain ya? Wong aku lagi naik gunung. Aku terakhir ketemu dengan arwah ibuku itu dulu waktu itu aku duduk di bangku kelas 5 SD kalau tidak salah." Ambar ini menjelaskan. Mereka bertiga ini agak kaget loh. Ibunya Ambar. Dan setelahnya Ambar ini pun kembali menjelaskan kepada mereka semua. Jadi ketika Ambar ini duduk di bangku SD, orang tua dari Ambar ini ternyata meninggal dalam satu kecelakaan. Nah, setelah meninggal, entah kenapa Ambar ini seperti merasa kalau arwah dari ibunya itu selalu menjaga dia. Ya seperti seringkali menemani Ambar di rumahnya, seringkali juga menina bubukan Ambar sebelum dia ini tidur. Diceritakanlah semua. Dan hal itu terjadi sampai kelas 5 SD. Dan setelahnya arwah ibunya ini udah tidak pernah datengin dia lagi. Dan ketika mendaki di Arjuno itu, arwah ibunya ini seperti datang lagi. Maka dari itu Ambar ini semalam seperti merasa nyaman ketika dinina bubukan oleh yang katanya sosok yang menyerupai ibunya. Disitulah Nuki ini akhirnya bilang sama si Ambar, "Bar, maafin ya, aku tak ikut bicara. Nggak mungkin Bar kalau itu ibumu. Karena semalam dia itu mau berbuat jahat sama kamu. Mau membawa kamu ini masuk ke dalam jurang. Aku lihat sendiri. Setauku Bar, kalau ada yang namanya orang yang sudah meninggal, itu tidak mungkin arwahnya itu gentayangan. Orang yang sudah meninggal punya alam sendiri namanya alam barzah Bar. Jadi sosok perempuan yang menyerupai ibumu itu yang kamu bilang selalu nemenin kamu itu adalah sosok jin fasik. Kemungkinan yang mengikutimu sejak ada di rumahmu. Ya, jin fasik ini mencoba untuk meruntuhkan akidah manusia dengan cara-cara seperti itu. Menipu daya dan menyebar fitnah.
agar manusia itu percaya kalau manusia meninggal, arwahnya pasti gentayangan. Tidak ada Mbar ceritanya. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin gentayangan. Mereka punya alam sendiri namanya alam barzakh. Coba kamu istighfar Mbar. Ambar ini diam aja, setelahnya dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Ambar ini nampak menangis. Dan setelahnya coba teman-teman ini, terutama si Yudi, berusaha untuk menenangkan si Ambar gitu kan. Awalnya Ambar ini memang belum bisa terima kalau itu bukan arwah ibunya. Dia ini masih percaya kalau arwah ibunya ini menjaga dia. Dan disitulah Baim ini coba ikut bersuara. Dia ikut coba menjelaskan. Bar, maafin ya Bar, aku tak ikut bicara juga. Sekarang Yumbar, coba kamu ini ikhlasin ya. Biar ibumu itu tenang di sana. Biar bapakmu juga tenang di sana. Tugasmu sekarang itu mendoakan kedua orang tuamu Bar, agar mereka ini diberikan tempat yang baik, tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang sudah meninggal ini ada alamnya sendiri, Mbak, namanya alam barzakh. Tugas kamu sebagai anak hanya mendoakan kepada kedua orang tuamu, Mbak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan setelahnya Ambar ini masih nampak terus menangis. Yudi ini berusaha menenangkan pacarnya. Sudah Yoyang, udah ini diminum dulu. Ambar akhirnya minum air putih. Dan setelah agak tenang, mereka semua pun akhirnya berkemas dan jalan untuk turun menuju ke base camp. Nah, ketika perjalanan turun Rencang Semua, tidak ada kendala apapun sampai mereka ini di base camp. Setelahnya mereka berempat pun langsung pulang untuk menuju ke rumah. Nah, kondisinya mereka ini turun bareng-bareng tadi dengan 3 pendaki cowok yang dari Jakarta juga. Dan singkat cerita, 2 hari kemudian Yudi ini telepon si Nugi. Di situ dia menceritakan kalau sebelum berangkat ke Surabaya untuk kembali bekerja, si Yudi ini sempat mampir ke rumahnya Ambar. Dan itu kali pertamanya dia ini mampir ke rumahnya Ambar setelah hampir 2 bulan lamanya mereka ini berpacaran. Dan barulah ketika mampir itu si Yudi ini mendapati informasi yang jelas dari neneknya Ambar. Karena memang Ambar ini tinggal cuma dengan kakek neneknya. Jadi ternyata memang kedua orang tua dari Ambar itu sudah meninggal semenjak Ambar itu SD. Dan semenjak kepergian orang tuanya, Ambar ini mulai memperlihatkan perilaku yang agak aneh, gelagat yang tidak biasa. Jadi kakek neneknya ini seringkali melihat kalau Ambar itu bicara sendirian di kamarnya saat di tengah malam. Terus kakek neneknya itu juga sering mendengar di tengah malam, sayup-sayup ada suara perempuan yang menyanyikan lagu Jawa seperti sedang meninabubukan seseorang di kamarnya Ambar. Dan hal-hal semacam itu sudah coba ditanggulangi oleh kakek neneknya dengan memanggil seorang kiai pada waktu Ambar itu duduk di kelas 5 SD. Dan informasi dari kiai itu memang benar, seperti apa yang kamu bilang kemarin Ki, kata si Yudi itu. Kalau itu adalah jin fasik yang menipu daya dan menyebar fitnah. Jin fasik itu tinggalnya di rumahnya Ambar dulu. Jin itu jadi sempat tinggal di rumahnya Ambar, di rumah kakek neneknya, lalu berhasil diusir oleh satu kiai tersebut. Dan sudah tidak mengganggu lagi sejak saat itu, kelas 5 SD. Tapi di situ kan jadi ada satu kejanggalan. Kenapa ya jin itu datang lagi? Waktu kemarin kita mendaki di Gunung Arjuno. Ambar juga sebenarnya bingung Ki. Kemarin itu kenapa dia bisa didatangi lagi oleh sosok jin fasik itu kemarin waktu mendaki. Nah, waktu itu Nugi ini hanya menjawab, wallahu alam Yud. Semua atas kuasa Allah. Ya lebih baik ya Yud. Kalau kamu mau serius sama Ambar, pesanku sebagai sahabatmu cuma satu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Intinya selalu mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah jin fasik, jin kafir, jahil ataupun jahat itu tidak akan mengganggu lagi. Ya karena pagar gaib terkuat itu adalah ya tingkat keimanan manusia kepada Allah. Dan setelahnya Yudi ini merasa agak tenang, dia ini adem dan mengucapkan terima kasih kepada Nugi yang sudah mau memberikan satu nasihat yang sangat berguna untuknya dan untuk si Ambar juga pacarnya. Dan itulah cerita dari Mas Nugi dan teman-teman saat melakukan pendakian di Gunung Arjuno via Purwosari Rencang Semua. Nah, bagaimana tanggapan Rencang Semua? Silahkan memberikan tanggapan di kolom komentar. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf apabila banyak salah kata.
Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.